Baik, saudara-saudara mahasiswa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Salam sehat dan bahagia kali ini. Kali ini kita akan sampai pada pokok bahasan ketahanan nasional. Kemarin kita bahas tentang wawasan Nusantara. Nah, yang penting mengapa ini harus diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa adalah seorang orang yang dibanggakan dan diharapkan menjadi tumpuan harapan bangsa, kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Maka pembekalan tentang ketahanan nasional adalah kewajiban, the rule of thumb, seperti garis tangan, dan suatu keharusan, kondisi sine qua non. Saudara yang berbahagia, apa saja yang akan kita pelajari di dalam ketahanan nasional selebihnya adalah sebagai berikut yang akan kita pelajari. Dan tentu saudara-saudaraku yang berbahagia, ketahanan nasional itu sebenarnya adalah kondisi dinamik. Kondisi dinamik suatu bangsa yang di dalamnya berisi keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Keuletan dan ketangguhan itu mengandung kemampuan sebetulnya untuk menghadapi itu. Oleh karenanya ketahanan nasional itu sebetulnya indikator bahwa bagaimana bangsa ini memiliki ketangguhan. Menghadapi apa ya, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang spektrumnya luar biasa. Bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dari dalam itu bisa saja kita dipecah dari luar, juga bisa semacam ini. Gangguan itu bisa langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf ini tulisannya kurang NG ya, harus. Dan ini yang harus diharapkan untuk sampai pada para mahasiswa. Ini adalah sistematikanya ketahanan nasional. Ada kondisi dinamik, ini kondisi dinamik bangsa. Ini berisi keuletan dan ketangguhan. Kemudian ini keuletan dan ketangguhan inilah mengandung kemampuan untuk dikembangkan sebagai kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kita tadi lihat spektrumnya bisa langsung, tak langsung, bisa dari dalam maupun dari luar negeri. Yang sengaja untuk membahayakan identitas. Identitas bangsa itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah identitasnya hilang, apalagi integritasnya rapuh, kelangsungan hidup perjuangan mengejar cita-cita nasional tidak akan tercapai. Oleh karenanya harus dikembangkan urutan ketangguhan bangsa ini melalui ketahanan nasional dengan cara menebarkan konsep, menebarkan cara pikir, menebarkan indikator apa yang bisa meningkatkan ketahanan nasional. Para mahasiswa yang budiman, landasan ketahanan nasional itu adalah ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Sebetulnya banyak yang, tapi intinya adalah landasan ideal. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah yang memberikan starlight, bintang pengarah agar tercapainya ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Penuh dengan martabat-martabat bangsa. Kemudian konstitusi untuk menegakkan regulasi-regulasi dalam kita bergerak untuk ketahanan nasional. Yakni adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang inilah yang nanti serpian-serpian isi dari undang-undang ini kita jadikan landasan untuk melaksanakan ketahanan nasional. Kemudian adalah yang tidak kalah penting juga adalah visi, landasan visional kita, yakni ketahanan nasional untuk mewujudkan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang negerinya. Untuk mempertahankan itulah, maka wawasan Nusantara dijadikan acuan sebagai visi untuk menciptakan ketahanan nasional. Saudara mahasiswa yang budiman, kemudian ada azas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional itu adalah asas kesejahteraan, prosperity, dan keamanan, security. Artinya bahwa kesejahteraan akan dicapai
dengan keamanan. Keamanan akan terwujud jika kesejahteraan itu dikedepankan. Oleh karenanya ada security and prosperity. Kemudian adalah asas komprehensif dan integral. Bagaimana secara komprehensif, sekali lagi, bagaimana secara komprehensif itu bisa selaras, serasi, seimbang. Artinya melihat negeri kita tidak boleh serpian-serpian atau atom-atom, tetapi secara holistik. Tidak boleh pembangunan hanya berpusat di Jawa, kemudian di pulau-pulau yang lain ditinggalkan. Tidak boleh. Harus ada keseimbangan. Harus ada keselarasan. Oleh karenanya ketika pemerintah sedang melakukan upaya agar adanya satu harga untuk bahan bakar, ini menunjukkan bahwa relung-relung pikiran ketahanan nasional akan tercapai. Kemudian kita harus mawas ke dalam, artinya adalah inward looking. Jadi melihat ke dalam kelemahan-kelemahan kita, introspeksi, apa yang harus dijaga agar bisa mencapai sesuatu ketangguhan. Kemudian juga mawas keluar, bagaimana kita membandingkan negeri-negeri yang lain yang memiliki keunggulan, dan nanti itu semua akan menjadi platform kita untuk mencapai bagaimana bisa kesetaraan dengan negara-negara yang lain. Inilah cara strategis kita untuk melihat ke dalam, kemudian melihat keluar untuk memacu kemajuan. Asas kekeluargaan Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, NKRI ini adalah rumah besar bagi beberapa suku, agama, kemudian juga bahasa, budaya. Inilah yang harus dijadikan suatu tali silaturahmi, bahwa kekeluargaan adalah cerminan dari kita yang berbeda-beda tetapi satu jua. Inilah akan bisa mendorong tercapainya ketahanan nasional secara cepat apabila asas kekeluargaan dijadikan sebuah tambatan kita semua. Ketahanan nasional itu, saudara-saudaraku yang berbahagia, di samping sebagai kondisi, ada indikator dari ketahanan nasional itu, akan ada indikator apakah kita bisa bergerak cepat, apakah kita bisa mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ketahanan nasional itu sebagai itulah yang disebut dengan condition. Bagaimana kondisi kita, dinamika yang ada. Kemudian ketahanan nasional juga dikatakan sebagai konsep. Karena ketahanan nasional suatu gambaran besar bahwa jika negara itu memiliki ketahanan nasional, maka pembangunan nasional tercapai dan tujuan nasional akan segera terwujud. Itulah konsep ketahanan nasional dilakukan oleh kita untuk menggerakkan roda kehidupan dalam pemerintahan, kemudian juga pola hubungan antar manusia yang ada di Indonesia ini. Konsepnya adalah kita harus mempersatukan diri untuk melihat bahwa kita akan luar biasa apabila ketahanan nasional bagian dari kehidupan. Kemudian cara berpikir. Cara berpikir adalah sesuatu landasan yang digunakan oleh kita dalam bersikap. Oleh karenanya kita mengikuti pola pikirnya Stephen Covey almarhum. Kita harus memiliki keyakinan. Dan keyakinan mengantarkan tanggung jawab. Kita harus memiliki tanggung jawab. Yakin akan tanggung jawab. Sebagai manusia yang mengubah manusia yang solutif. Cara berpikir yang solutif itu adalah bagaimana negeri ini aman, tentram, sentosa, memiliki ketahanan nasional. Itulah cara berpikir kita. Tanpa adanya ketahanan nasional, semuanya tidak akan tercapai. Inilah yang dijadikan sasaran kita untuk memahami bagaimana ketahanan nasional ini dari masalah-masalah kecilnya hingga masalah-masalah yang lebih makro besar. Itulah saudara-saudara sebagai kondisi yang harus dipahami, konsep yang harus diterapkan dan cara berpikir kita setiap saat. Sifat ketahanan nasional, saudara-saudaraku yang berbahagia, sifat pertama adalah kemandirian. Kita tidak boleh tergantung kepada negeri yang lain.
Kedatipun sebenarnya manusia adalah organisme, negara adalah organisme yang saling ketergantungan, interdependensi. Tetapi kemandirian diperlukan adalah dominasi kita tidak boleh tergantung kepada kekuatan-kekuatan asing. Kemudian dinamis. Kita ketahui bahwa negara kita sebagai bangsa yang memiliki macam-macam multivarian budayanya, agamanya, bahasanya. Ini adalah sesuatu yang harusnya didinamisir untuk menjadi kekuatan. Dinamis artinya adalah tidak statis. Sehingga kita harus bisa menggerakkan seluruh warga bangsa ini. Bagaimana mendekatkan dirinya untuk sepak terjangnya, pikirannya menuju arah menciptakan ketahanan nasional. Wibawa. Wibawa diartikan wibawa bangsa ini. Bangsa ini harus wibawa. Dikatakan wibawa adalah kalau kita tidak tergantung pada yang lain. Wibawa karena kita bisa menentukan hak ulayat kita. Wibawa karena kita bisa menjaga kedaulatan kita. Itulah yang disebut dengan kewibawaan. Nah, kalau kita memiliki sebuah kekuatan di pertahanan keamanan yang hebat, tentunya kewibawaan akan meningkat di sisi pertahanan keamanan. Juga ekonomi, juga teknologi. Kemudian sifat ketahanan berikutnya adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya bahwa kita tidak pernah melepaskan sebuah sikap bekerja sama. Togetherness. Bukankah Indonesia akan menjadi sesuatu kekuatan besar apabila mampu meruncing kerjasama antar bangsanya, antar agamanya, antar kepercayaannya, antar keinginannya. Inilah yang menjadikan kita kerjasama adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Saudara mahasiswa yang berbahagia, kemudian ini adalah aspek yang berpengaruh di dalam menciptakan ketahanan nasional. Pertama adalah ideologi kita. Kita harus yakin terhadap ideologi kita Pancasila. Kemudian bagaimana politik kita. Kemudian bagaimana ekonomi kita. Dan bagaimana pula sosial dan budaya serta pertahanan keamanan negara kita. Masing-masing ini adalah berkontribusi aspek ketahanan nasional. Aspek ketahanan nasional akan meningkat dengan bagus apabila ideologi politik sosial budaya kita dalam keadaan yang sangat luar biasa, dalam kondisi yang sangat, kita katakan sangat kondusif. Itulah yang bisa dijadikan diskusi saudara-saudara sekalian. Saudara mahasiswa yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tapi Anda juga masih dituntut, saudara-saudara, untuk mencari di Google Search, untuk mencari di mana-mana yang sehingga melengkapi secara utuh apa yang akan kita lakukan. Saudara-saudara, akhirnya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah ada tulisan yang harus diingat-ingat. Channel YouTube, ya, ingat YouTube. Bukan YouTube loh ya, YouTube. Nah, channel YouTube saya. Ini dengan harapan saudara ingat dengan istilah channel YouTube saya. Joko Adiwaloyo adalah sebuah alamat dan Anda tidak perlu subscribe. Hanya untuk kalau ingin mencari baru cari saja. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Sampai jumpa.